Dan Ilham ini bertanya kepada si Nanang, kamu ngelihat apa? Nggak apa-apa, aku nggak ngelihat apa-apa, tapi aku cium bau yang sangat busuk sekali. Ayo kita keluar dari sini, pikir aku nggak enak. Dan ketika mereka keluar dari rumah itu, terdengar suara dari dalam, yang suaranya itu, dek, kalian mau kemana? Ayo masuk lagi. Tapi ketika mereka menoleh, si Ilham ini melihat Pak Suwarji itu, kaki sebelah kanannya itu berwarna hitam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Sebuah kisah yang terjadi pada tahun 2005 yang lalu. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang narasumber, namanya Mas Ilham. Tapi kejadian ini dialami bersama temannya. Nah, temannya ini namanya Nanang. Mereka waktu itu seumuran. Dan pada tahun 2005 yang lalu ini, Ilham dan Nanang, mereka ini masih kelas 3 SMA, tapi berbeda sekolah. Nah, si Ilham dan Nanang ini mereka teman di rumah juga karena mereka ini bertetangga, tapi memiliki dua karakter yang berbeda. Jadi si Ilham ini anaknya itu terkenal cerdas lah, pintar. Jadi di sekolahnya ini selalu peringkat pertama dan berprestasi. Tapi Ilham ini anaknya agak malas sekolah. Nah, sedangkan si Nanang, dia ini sekolah di sebuah SMK. Dia ini dari keluarga yang berkecukupan, tapi karena merasa tercukupi, si Nanang ini juga malas sekolah. Jadi kadang mereka ini janjian untuk bolos sekolah. Dan ketika bolos sekolah, mereka berdua ini memutuskan untuk ngamen. Jadi pada suatu hari lah, tahun 2005 yang lalu, si Ilham yang pada waktu itu hari Kamis. Jadi dia pada waktu hari Kamis itu ada sebuah mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut biologi. Ilham ini bercerita kalau dia ini kurang suka dengan mata pelajaran tersebut dikarenakan gurunya ini, menurut si Ilham, kalau menjelaskan itu sangat ribet. Jadi dia nggak suka dengan hal ribet seperti itu. Jadi kebanyakan ketika hari Kamis, Ilham ini tidak masuk sekolah. Nah, pada waktu itu dia ini mengajak si Nanang yang memang hobinya ini dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 dia ini bolos. Nah, waktu itu di malam harinya sebelum hari Kamis, tepatnya malam Kamis itu, mereka sudah merencanakan mereka akan tetap berangkat sekolah karena jarak dari rumahnya ini menuju ke tempat sekolahnya itu cukup jauh. Jadi mereka berjanjian lah di sebuah pertigaan. Di sana mereka akan melanjutkan untuk ngamen. Nah, Ilham dari rumah ini sudah membawa gitar. Nah, sedangkan Nanang ini langsung saja menuju tempat janjian mereka. Nah, waktu itu mereka sempat menitipkan sepeda motor itu di salah satu rumah temannya Ilham. Nah, kemudian mereka naik bis menuju ke suatu daerah yang dengan tempatnya si Ilham ini merupakan beda kabupaten lah, tapi masih satu provinsi di Jawa Timur. Nah, pada waktu itu perjalanan bis kota ini memakan waktu sekitar setengah jam. Jadi mereka ini sebenarnya ngamen hanya untuk mengisi kegiatan saja, jadi bukan untuk mencari uang. Nah, masih menggunakan seragam dan sepatu, tapi waktu itu mereka juga membawa jaket. Jadi seragam atas mereka ini ditutupi dengan jaket. Tiba di suatu daerah di sebuah kabupaten di Jawa Timur, mereka turun dari bus kota itu. Kemudian setelah menentukan arah, akhirnya Ilham
dan Nanang ini memilih sebuah gang kampung yang menurut mereka kalau ngamen di kampung ini enak, orangnya itu ramah-ramah. Beda dengan kalau mereka ini ngamen di pasar atau perkotaan, mereka ini sering diusir. Nah, ketika mereka ngamen ini, mereka juga milih-milih. Jadi bukan asal rumah terus mereka ini ngamen supaya dapat uang. Jadi hanya rumah-rumah tertentu yang menurut mereka orangnya ini berkecukupan lah. Dan ketika ngamen, si Ilham dan si Nanang ini selalu menyanyikan lagu itu panjang. Jadi walaupun nggak sampai penuh satu lagu, tapi mereka ini setelah dikasih uang pun mereka melanjutkan mereka nyanyi ini. Dan berkeliling cukup lama. Ketika ada warung, mereka juga beristirahat di sana, mereka minum kopi, kemudian sempat makan mie juga. Dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan masih di lingkup sebuah kampung itu. Nah, kampungnya ini mungkin mayoritas penduduknya petani, jadi kalau siang itu agak sepi. Nah, sekitar jam 2:30 ternyata si Ilham dan si Nanang ini sampai di sebuah ujung kampung. Karena di atas kampung tersebut merupakan sebuah perkebunan, jadi sudah tidak ada rumah lagi. Nah, tiba-tiba waktu itu hujan turun, gerimis. Nah, Nanang dan Ilham ini mereka meneduh di sebuah teras rumah sederhana. Nah, waktu itu ada seorang perempuan, usianya sekitar 30 tahunan menurut Ilham. Dan mbak-mbak tersebut malah mempersilahkan mereka masuk. Tapi karena si Nanang ini sempat menengok di dalam rumah itu tidak kelihatan laki-laki, jadi mereka izin meneduh di teras rumah itu. Baru saja sekitar 5-10 menit mereka meneduh, tiba-tiba dari depan rumah tersebut, tepatnya seberang jalan, karena di tengahnya ini ada jalan setapak lah, muncul seorang laki-laki paruh baya berusia 50 tahunan lah. Beliau ini tiba-tiba memanggil kedua orang ini atau kedua anak ini. Nah, Ilham dan Nanang ini sempat kaget loh, kok bapak itu manggil kita. Nah, akhirnya si Ilham ini, ya sudah kita ke sana saja. Sempat agak berlari kecil karena hujan mulai deras. Mereka menyeberang dan sampai di teras rumah bapak-bapak yang memanggil mereka ini tadi. Nah, sesampainya di rumah itu, Ilham memberanikan diri untuk bertanya, "Bapak manggil kita?" Nah, bapak-bapak tersebut kemudian, "Iya, Dek. Kamu kok neduh di sana? Mending neduh di sini. Ayo masuk." Nah, kemudian si Nanang dan Ilham ini masuk ke dalam rumah tersebut. Bapak-bapak itu kemudian memperkenalkan diri bernama Pak Suwarji. Nah, beliau ini orangnya agak gemuk besar lah badannya. Dan beliau ini cukup santun tapi cenderung humoris. Jadi ngobrol dengan anak muda seperti Ilham dan Nanang ini sangat nyaman sekali menurut mereka. Posisi rumah itu berada di paling ujung. Rumahnya tak begitu besar dan dalamnya ini agak gelap. Nah, waktu itu akhirnya ada obrolan perkenalan sedikit lah. Nah, kenapa Pak Suwarji ini memanggil kedua anak tersebut? Jadi beliau ini bercerita kalau ingat masa lalu, ketika beliau ini masa muda dulu, beliau ini juga sering ngamen. Bahkan waktu itu ngamen memang untuk memenuhi kebutuhannya, karena beliau ini sempat merantau seorang diri ke salah satu kota di Jawa Barat. Nah, karena mengingat masa-masa itu, beliau ini seperti agak ternyuh melihat dua anak yang masih berseragam sekolah terus ngamen. Nah, akhirnya Pak Suwarji ini masuk ke dalam, mungkin waktu itu ke dapur, dan tak lama kemudian membawa 2 cangkir kopi disuguhkan ke dua anak ini tadi. Nah, Pak Suwarji ini juga sempat bertanya, "Dek, kamu merokok kah?" Nah, waktu itu Nanang ini bilang iya, dan Pak Suwarji pun memberikan rokok. Nah, ada sedikit percakapan yang cukup panjang waktu itu karena posisi juga masih hujan. Nah, percakapan tersebut si Nanang ini sempat bertanya tentang seluk-beluk Pak Suwarji. Jadi beliau ini bercerita kalau
istrinya ini sudah meninggal dunia, beliau tinggal bersama anaknya. Tapi anaknya waktu itu sedang sekolah, jadi dia menunggu di rumah sendiri. Kegiatan sehari-hari hanya berkebun. Nah, waktu itu si Ilham ini melihat ke sisi kaki kanan dari Pak Suwarji ini, yang waktu itu berwarna hitam dan ada perbannya. Pak Ilham bertanya, "Loh Pak, kakinya kenapa kok diperban?" Nah, Pak Suwarji ini bercerita kalau beliau ini mengidap penyakit diabetes atau gula darah tinggi. Jadi ketika ada luka itu terus membengkak, membesar dan akhirnya diperban. Nah, kadang beliau ini kesakitan, tapi beliau ini bertahan dengan kondisi seperti itu karena memang dari rumahnya menuju ke tempat pengobatan itu cukup jauh. Nah, sekitar jam 5 sore hujan ini mulai reda. Waktu itu akhirnya Ilham dan Nanang ini berinisiatif untuk pamit. Nah, ketika mau pamit, Pak Suwarji ini kemudian memberikan uang yang waktu itu sebesar 50.000. Yang pada tahun 2005 ini uang ini cukup banyak. Nah, si Nanang ini sempat menolak karena dia ini merasa dia ini sudah kecukupan. Jadi ngamen hanya untuk sekedar hiburan. Tapi Pak Suwarji ini terus memaksa mereka. Dan akhirnya Ilham ini menerima. Setelah itu mereka mengucapkan terima kasih dan salim sambil mencium tangan dari Pak Suwarji ini. Dan ketika mereka sudah melangkah keluar dari pekarangannya Pak Suwarji, beliau ini sempat berteriak, "Hati-hati di jalan, kapan-kapan main kesini lagi." Nah, kedua pemuda ini kemudian mengucapkan "iya Pak" sambil mengucapkan terima kasih lagi, dan mereka akhirnya pulang. Karena waktu itu mau ujian nasional, jadi mereka agak fokus, jadi jarang bolos. Si Ilham dan Nanang ini mempersiapkan ujian nasional. Nah, selang 2 bulan setelah kejadian di rumah Pak Suwarji itu, mereka ini yang dalam proses masih menunggu ijazah setelah kelulusan, tiba-tiba si Nanang ini berinisiatif untuk kembali lagi menuju ke rumah Pak Suwarji. Tapi waktu itu mereka dengan masih membawa gitar tapi tidak ngamen. Bahkan si Nanang ini sempat membeli beberapa bungkus rokok dan roti yang ditujukan untuk membawa oleh-oleh ke Pak Suwarji. Karena menurut Ilham, si Nanang ini sempat terenyuh ketika melihat seorang bapak-bapak yang sangat baik seperti itu. Karena Nanang ini bercerita kalau hubungannya dengan bapak kandungnya itu cukup buruk. Nah, Ilham pun mengiyakan lah waktu itu, sambil memang mereka ini berencana untuk liburan lah. Nah, pada waktu itu masih jam 8 pagi. Mereka yang turun dari bus dengan tempat yang sama langsung bermaksud menuju ke rumah Pak Suwarji. Perjalanan menuju rumah Pak Suwarji dari tempat pinggir jalan bus itu cukup jauh. Karena si Ilham dan si Nanang ini masih mengingat-ingat arah ke rumah Pak Suwarji karena mereka hanya baru pertama kali ke sana. Nah, sempat mutar-mutar dan bertanya ke salah seorang anak kecil yang mereka temui. Akhirnya mereka bertemu dengan rumahnya Pak Suwarji. Nah, ketika sampai di dekat rumah Pak Suwarji ini, si Nanang ini sempat mencoba mengingat kembali, dan kemudian si Ilham ini meyakinkan kalau itu benar rumahnya beliau karena dia ingat ada pohon jambu kecil yang ada di depan rumahnya. Nah, ketika mereka menengok, mereka ini tidak menemukan siapapun. Bahkan waktu itu kondisi pintu rumahnya ini tertutup. Nah, tapi ketika mereka mencoba mencari ke sebelah kiri, bermaksud bertanya kepada mbak-mbak yang pertama kali mereka buat neduh rumahnya itu, tiba-tiba terdengar suara dari rumah Pak Suwarji. Nah, waktu itu si Nanang dan si Ilham ini menoleh dan mereka melihat kalau pintu itu sudah terbuka. Dan waktu itu dari dalam rumah yang memang ruang tamunya ini sangat gelap,
Sekilas si Nanang ini melihat Pak Suwarji itu duduk di sebuah kursi kayu, di mana beliau ini waktu itu juga sedang duduk di sana ketika mereka berdua bertamu di tempat itu. Nah, si Nanang ini seolah-olah merasa senang bertemu dengan Pak Suwarji. Dia masih membawa bungkusan kresek yang isinya itu roti dan rokok. Nah, akhirnya Ilham dan Nanang menuju ke rumah itu. Sesampainya di depan pintu, mereka ini mengucapkan salam. Dan waktu itu Pak Suwarji ini tidak menjawab. Beliau hanya bilang, "Sampean masuk." Tapi suaranya ini serasa berbeda dengan waktu itu. Suaranya agak lembut dan pelan sekali. Nah, waktu itu setelah dipersilahkan masuk, mereka berdua ini bersalaman dengan Pak Suwarji dan sempat mencium tangannya. Dan Ilham pada saat itu yakin sekali kalau tangan Pak Suwarji itu sangat dingin. Dan bahkan tatapan matanya ini bukan menatap ke mereka, tapi menatap ke bawah. Nah, Nanang langsung menanyakan kabar Pak Suwarji. "Pak, kabarnya gimana? Masih ingat dengan saya?" Dan Pak Suwarji hanya mengangguk. Kemudian si Nanang memberikan satu bungkusan plastik itu, tapi Pak Suwarji hanya menunjuk ke arah meja. Itu merupakan isyarat supaya barang itu ditaruh di atas meja. Kemudian si Ilham dan si Nanang ini duduk di tempat yang sama, berhadapan dengan Pak Suwarji. Waktu itu Nanang dan Ilham ini sempat saling tatap karena mereka ngerasa kok ada yang beda dengan Pak Suwarji ini, yang waktu mereka temui ini orangnya sangat ramah dan rame, tapi kenapa waktu itu beliau hanya diam dan menunduk. Nah, tak beberapa lama Pak Suwarji ini terlihat berdiri tanpa menatap mereka, kemudian beliau menuju ke dalam. Nah, di situ ada percakapan antara si Nanang dan si Ilham. "Kenapa yuk? Apa kita kesini ganggu? Kan kita maksudnya ini baik." Nah, si Ilham ini kemudian bilang ke Nanang, "Apa Pak Suwarji ini sakit? Tapi kok jalannya gak kayak kemarin itu. Yang waktu kita kesini itu beliau jalannya pincang, tapi pas sekarang kok jalannya itu biasa saja." Nah, sekitar menunggu 10-15 menit sampai hampir setengah jam, mereka juga tidak melihat lagi Pak Suwarji ini keluar. Nah, padahal waktu itu si Ilham ini mikir kalau Pak Suwarji itu beliau ke dalam mau membikinkan kopi kepada mereka. Dan waktu itu si Nanang, "Ayo pulang saja, gak enak perasa aku." Tapi Ilham kemudian bicara dengan Nanang, "Kita tunggu sebentar." Tapi akhirnya si Nanang ini mungkin karena perasaannya sudah gak enak, dia langsung berdiri dan kemudian masuk ke arah dalam rumahnya, bermaksud untuk mencari Pak Suwarji. Dan waktu itu tiba-tiba si Nanang ini langsung berlari ke arah si Ilham. "Ham, ayo keluar Ham, ayo keluar lu. Memang ada apa Nang, ada apa?" Waktu itu mereka tiba-tiba langsung mencium bau yang sangat busuk sekali. Dan Ilham ini bertanya kepada si Nanang, "Kamu ngelihat apa?" "Gak apa-apa, aku gak ngelihat apa-apa, tapi aku cium bau yang sangat busuk sekali. Ayo kita keluar dari sini, pikir aku gak enak." Dan ketika mereka keluar dari rumah itu, terdengar suara dari dalam, yang suaranya itu, "Dek, kalian mau kemana? Ayo masuk lagi." Tapi ketika mereka menoleh, si Ilham ini melihat Pak Suwarji itu, kaki sebelah kanannya itu berwarna hitam semua, dan beliau ini hanya menunduk. Dan posisinya waktu itu berada di samping lemari, yang seharusnya kalaupun beliau berada di situ, mereka harusnya melihat Pak Suwarji ini keluar dari arah dapur. Nah, akhirnya si Ilham ini terus memandangi Pak Suwarji. Dan waktu itu kemudian si Nanang langsung menarik si Ilham. Tapi Ilham ini
masih terus melihat Pak Suwardi, yang menurut Ilham beliau ini hanya menunduk, tapi kakinya ini seperti terlihat busuk. Bahkan ada nanah dan darah keluar dari bawah dengkul dari Pak Suwardi ini. Nah, karena merasa sudah ada yang janggal dan melihat suara yang tadinya itu mereka kenal dengan halus dan ramah, tiba-tiba suaranya ini seperti berubah, yang cenderung ini menyeramkan. Si Ilham akhirnya berlari. Dan ketika mereka berlari dari rumah itu, tiba-tiba dari arah atas, dari arah perkebunan, ada sebuah sepeda motor dan seorang pemuda yang sedang membonceng kayu. Nah, waktu itu melihat Nanang dan Ci Ilham ini lari, dia ini langsung berhenti dan menegur mereka. "Loh mas, kamu dari mana? Ngapain kamu dari rumah itu?" Nah, si Ilham dan si Nanang ini tetap terus berlari. Akhirnya dikejar oleh si pemuda tersebut. Nah, waktu itu ketika Ilham ini berhenti, si pemuda itu langsung turun dari motor dan memegang kerah baju dari si Ilham. "Kamu mau nyuri ya di rumah itu? Kamu mau nyuri?" Seolah-olah pemuda itu hampir saja mau memukul si Ilham. Nah, mulai terjadi percekcokan di situ. Karena mereka mungkin tidak ada yang mengenali, jadi si pemuda itu curiga dengan kedua pemuda ini. Nah, tak beberapa lama datang beberapa orang yang keluar rumah karena mendengar keributan. Nah, si pemuda yang memegang si Ilham ini bilang kalau mereka ini keluar dari rumah Pak Suwardi dan mereka ini dalam kondisi lari. Nah, mereka ini curiga kalau kedua orang ini mencuri di rumah itu. Nah, salah seorang bapak-bapak di sana malah bilang, "Ayo kita bawa ke rumah Pak RT saja." Bahkan mereka ini sempat ditanyain KTP, tapi berhubung mereka belum cukup umur, jadi mereka tidak bisa menunjukkan identitas. Nah, sempat mengelak terus memberontak kalau mereka ini mau berkunjung dari rumah Pak Suwardi karena pernah bertamu ke tempat itu. Nah, pada waktu perdebatan itu, akhirnya si Nanang ini ingat kalau mereka pernah berteduh di sebuah rumah di depan seberangnya rumah Pak Suwardi. Nah, untuk meyakinkan itu, akhirnya si Nanang ini mengajak beberapa orang yang menangkap mereka, yang menuduh mereka ini maling. Dan kebetulan waktu itu si mbak-mbak yang pernah mereka singgahi untuk berteduh itu berada di rumah. Dan sambil meyakinkan karena waktunya itu sudah 2 bulan yang lalu mereka meneduh di tempat itu, dan untungnya si mbak-mbak ini masih ingat dengan kedua anak ini tadi. Jadi akhirnya mereka menjelaskan kalau mereka ini meneduh di rumah itu, kemudian dipanggil oleh Pak Suwardi dan ngobrol di sana sampai sore hari. Mereka ini bermaksud berkunjung karena merasa berterima kasih pernah diberi uang dan disuguhi kopi. Bahkan mereka ini seperti menemukan orang tua baru di tempat lain. Nah, pada waktu itu ketika mendengar penjelasan itu, beberapa warga yang ada di situ hanya saling pandang. Bahkan seorang lagi yang mungkin umurnya ini masih seumuran dengan si Ilham ini, dia bilang, "Kamu ini jangan bohong mas, kalau cerita itu gak usah ngawur." Nah, akhirnya si Ilham ini, "Loh, kalau kamu gak percaya mas, ayo kita masuk ke rumah Pak Suwardi. Saya ini tadi bawa roti sama rokok, saya taruh di plastik hitam dan berada di meja." Nah, akhirnya mereka ini makin bengong. Dan waktu itu salah seorang dari warga tersebut bilang, "Kamu ini gak usah ngada-ngada mas, Pak Suwardi itu sudah meninggal. Dan beliau ini meninggal sudah sekitar 1 bulan yang lalu." Ketika mendengar cerita itu, si Ilham dan si Nanang yang awalnya ini agak emosi karena dituduh, mereka ini langsung terduduk. Bahkan si Nanang ini raut mukanya itu langsung pucat, seolah-olah tidak percaya. Tapi karena yang ngomong itu bukan hanya satu orang, jadi mereka ini mau tidak mau percaya. Dan pada waktu itu akhirnya si Ilham meminta tolong kepada warga tersebut untuk mengantarkan mereka masuk ke dalam rumah itu tadi, karena mereka yakin mereka tadi membawa sesuatu. Dan akhirnya mereka menuju ke rumah Pak Suwardi.
Di situ posisi pintu sudah tertutup, tapi memang tidak terkunci. Jadi mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan mereka semua ini melihat kalau masih ada plastik yang ada rokok dan rotinya tersebut. Akhirnya plastik itu diambil dan diberikan kepada si Nanang oleh salah seorang warga. Kemudian mereka ini untuk ditenangkan dibawa ke rumah salah satu warga yang sempat menuduh mereka ini maling. Di situ mereka diberitahu kalau Pak Suwardi ini memang benar-benar sudah meninggal. Dan karena hidup hanya dengan anaknya, ketika Pak Suwardi ini meninggal, anaknya ini diambil oleh saudaranya yang berada di luar kota. Jadi rumah itu memang kosong. Dan kita warga di sekitarnya ini bergantian untuk mengawasi karena barang-barang Pak Suwardi itu banyak di situ. Dan sedikit cerita, ternyata Pak Suwardi ketika masa muda ini termasuk orang nakal. Jadi beliau ini merantau ke sana kemari, bahkan ketika ada kejadian kerusuhan di kampung itu beliau ini orang yang paling pertama muncul. Tapi di masa tuanya beliau ini sangat baik, apalagi dengan anak-anak muda. Jadi beliau sering menceritakan tentang hal-hal yang pernah dia alami dan efek-efek buruknya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak pemuda di kampung itu, supaya jangan sampai ada yang mengikuti jejak beliau ketika salah ke jalur hitam. Jadi waktu itu Nanang dan Ilham ini sempat ditenangkan oleh warga, dan supaya kalau pengen berterima kasih dengan Pak Suwardi ya didoakan saja mas, nggak usahlah ke kuburannya soalnya terlalu jauh. Jadi kalau sholat nanti didoakan. Jadi di situ akhirnya beberapa orang ini minta maaf, dan karena kesalahpahaman itu si Ilham dan si Nanang juga menerima. Bahkan dia ini sempat memberi oleh-oleh yang seharusnya buat Pak Suwardi ini kepada beberapa warga di situ. Itulah cerita pengalaman nyata yang dialami oleh seorang temanku yang bernama Ilham dan sahabatnya bernama Nanang pada tahun 2005 yang lalu.